Nggak boleh. Janda nggak boleh, tetap nggak boleh, jangan, dosa. Habis bulat banget. Bulat, yang gentong bulat. Meneruskan ngaji kitab Sulamut Taufik, meneruskan pembahasan maksiat tangan. Ya, kemarin kita belum, ya baru beberapa dosa-dosa tangan. Nah, ini terusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ad-darbu bi ghairi haqqin. Wa minha, dan diantaranya apa? Dosa-dosa tangan. Ad-darbu bi ghairi haqqin, memukul tanpa hak, memukul yang tidak berhak, memukul yang enggak ada haknya. Itu dosa tangan. Contohnya apa? Memukul yang enggak ada haknya. Berantem mukul duluan, itu enggak ada hak. Bapak pernah berantem? Berantem, berkelahi, berantem. Kalau mukul duluan, itu pukulan apa Pak? Kalau mukul duluan, kan bukan mukul balas, bukan memukul sebagai balasan, bukan. Itu tuh memukul yang tidak ada hak. Jadi kapan-kapan berantem, jangan mukul duluan. Iya Pak, nih kalau orang apik banget sama hukum begitu, ini berantem nih, dia nggak mukul duluan, begitu dia dipukul, bek, nah baru dia mukul. Nah mukulnya itu mukul kisos namanya, balas. Nah ini pukulan kisos, pukulan balasan, ini pukulan yang ada haknya. Karena tadi saya dipukul, dia pukul bak sekali, ya kita balas sekali. Terus aja begitu sampai selesai berantemnya. Kalau bapak mukul duluan, nah itu mukul duluan tuh mukul yang enggak berhak. Kalau enggak ada hak ya dosa. Contoh lain di sini yang memukul yang ada hak, ma idza kana bihaqqin kadar bin nasizah. Contoh memukul yang dengan hak, seperti memukul istri yang melawan. Mohon maaf ya ibu, ini ada. Jadi istri melakukan nusuz, apa nusuz? Ngambek. Dia meninggalkan kewajibannya sebagai istri, terus melawan suami, dinasehati tapi melawan. Nah, itu nusuz tuh, nyata tuh, istri telah berbuat nusuz, maka suami boleh memukul. Tapi tentunya nanti memukul yang bukan wajah, nggak boleh di wajah. Kalau tuh suami memukul istrinya yang nusuz di wajah, jadi berubah pukulan yang tidak berhak gitu. Kalau mukulnya di wajah, jadi jangan di wajah. Jadi mana kayak yang gak gampang luka di mana? Yang kulit rada tebal, pantat, itu mah namanya. Juga seperti memukul anak. Idza tarakas shalah wa qad balagha 'ashron. Anak udah sampai umurnya 10 tahun terus enggak sholat, itu Nabi suruh pukul ya. Nah itu pukulan yang berhak, enggak dosa itu mukul anak karena dia enggak sholat di umur 10 tahun. Nah tentunya juga dengan batas-batas tadi, tidak di wajah,
tidak meninggalkan bekas luka. Jadi pukulannya pukulan taktik, memukul yang sifatnya mendidik. Jadi telapaknya, sabet telapaknya. Jadi jangan ya, kalau nggak ada hak jangan mukul. Mendingan ngomel-ngomel dah semarah-marahnya. Bon binatang dah. Ya maksudnya enggak nih ngomong mending gitu daripada tangan harus main. Padahal tidak ada hak. Iya tuh orang salah, dia berbuat salah. Omelin dah. Jadi ngelakuin salah nih anak buah atau siapa kawan, dia melakukan kesalahan. Ya bapak marah-marah dah, ngomong apa dah. Cuman ini tangan dia. Nanti nggak ada haknya pak kalau di tangan main. Kan dia salah tak? Iya, cuman jangan mukul gitu. Kalau sampai kita mukul, walaupun dia bersalah, ini pukulan yang nggak ada hak. Wa akhdhur riswati, mengambil suap dan mengambil suap, au i'tauha atau memberikannya. Ini juga dosa tangan. Ngambil apa ngambil? Nerima suap atau memberikan suap. Suap apaan sih suap? Riswah. Sogokan. Kata ulama di sini sogokan yang dimaksud itu mayuqta li ibtali haqqin aw li ihqaqi batilin. Jadi pengertian suap, pengertian sogok di situ yang jadi dosa, sesuatu yang diberikan untuk menyalahkan kebenaran atau membenarkan kesalahan. Itu ya definisi suap. La'anallahu ar-rasyiya wal murtasyiya fil hukmi. Sabda Nabi, Allah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima sama-sama gitu ya. Sama-sama laknatnya. Sama-sama dilaknatnya oleh Allah tuh, kata Nabi. Yang ngasih sama yang menerima. Kalau tilang di jalanan suap bukan? Suap ya. Berarti membenarkan kesalahan. Ya udah bikin apa vaksin ya. Iya divaksin ya. Apa sih? Wa ihraqul hayawan, terus membakar makhluk itu. Jangan membakar makhluk hidup. Illa idza adza, kecuali apa tuh? Apa sih? Ia menyakiti. Bakar makhluk hidup pernah Pak? Bakar makhluk hidup. Ya di sini memang bahasanya membakar. Tapi sesuatu tindakan yang orientasinya ngusir, menyingkirkan, terus ya nggak hanya membakar berarti. Apa selain membakar? Mukul, nyiram, semut disiram gitu. Nyiram, ya. Berarti nggak hanya membakar. Nah itu dosa tangan itu. Ya tibang semut pada lewat di tembok mah biarin aja Pak. Lewat di tembok, lewat doang, bererot, tahu bererot. Romana kita nggak betah itu, ambil sapu di. Ya Allah, tibang lewat doang. Nyamuk gimana? Ya nyamuk menyakitin namanya kan, kecuali dia menyakiti. Kalau nyakiti mah nggak apa-apa. Tabok tuh nyamuk. Iya. Kecuali dia menyakiti wa ta'ayyana, dan tertentu hanya al-ihraqu membakar, thariqon sebagai cara fit daf'i
dalam apa tuh? Mencegah. Kecuali hewannya menyakiti, dan itu satu-satunya cara menghindarkan apa sih namanya, mencegahnya, menolaknya. Jadi boleh membakar tuh kalau itu jadi satu-satunya cara. Itu hewan nyakitin, dan satu-satunya cara menghindarinya adalah dengan membakarnya. Jadi boleh kalau emang itu satu-satunya cara. Kalau ada cara lain supaya menghindar darinya, ada cara lain, boleh nggak membakar? Nggak boleh. Ada cara lain nggak mengusir nyamuk? Ada, selain nabok. Apa? Dikituin aja, tadi juga pergi. Ya sama Pak, begitu. Berarti nabok juga jangan. Motor-motorin tangan, apalagi kalau dia berdarah. Kan cuci tangan tadi. Iya emang juga cuci tangan. Ya kalau ada cara lain, bisa mengusirnya, bisa menghindarinya, nah, lakukan cara lain dulu. Jangan yang langsung bikin mati gitu dah ya. Pada nempel di tembok yang matiin aja. Yang sering kita itu ya semut. Iya. Tibang banyak di meja, ini semut banyak buat di meja, langsung ngambil apa sih, semprotan apa sih? Iya baik gonda gitu ya, dan yang sejenisnya. Ya Allah tiba. Jangan ya. Bawa kue, baru taruh di meja tuh kue, pulang-pulang, iya kue berkat namanya. Baru buat ditaruh di meja udah semut mulu. Pindahin ke kompor dulu Pak, ke kompor. Ditaruh aja di atas kompor. Terus juga baru pergi itu semua. Berarti kan pengen. Iya pengen, potekinnya dikit gitu. Jangan ya, kalau jadi kesimpulannya kalau ada cara lain menghindarinya, nah wajib lakukan cara lain dulu sebelum melakukan tindakan yang mematikannya. Apakah membakar atau yang lain. Wa kullu ma, dan setiap perkara dan semua fihi yang di dalamnya qimarun, ada judi. Semua yang di dalamnya ada praktek judi. Tuh dosa tangan tuh Pak. Melakukannya dengan tangan jadi dosa. Apa aja? Apa? Contohnya apa? Di dalamnya ada perjudian. Ya permainan ya. Main catur itu di mazhab Syafi'i nggak sampai haram. Nggak sampai haram. Cuma makruh. Akan jadi haram kalau main caturnya jadi bikin lalai sholat. Tak perlu, penasaran gua, udah 4 kali kalah, iya. Belum sholat kita, biarin selama gitu. Jadi lalai sholat. Enggak haram, tapi kalau kenyataannya begitu, main caturnya jadi bikin dia lalai sholat, maka jadi haram tuh main catur. Nah apalagi main catur di dalamnya ada judi. Sekalian main catur. Cepet. Iya gitu, cepet. Iya. Cepet tuh. Si kan yang main catur pemain catur berdua tuh ya. Masing-masing ngeluarin cepet 100. Kumpulin. Nah itu judi. Nah, dulu yang nonton ya dosa juga nonton. Kalau begini nggak judi nih Pak. Main catur sama saya yuk. Kalau ente menang, nih cepet. Kalau saya yang menang, ente nggak usah ngasih apa-apa. Itu bukan judi tuh. Itu namanya hadiah, ya. Iya nggak? Itu bukan judi. Judi itu ya masing-masing, taruhan masing-masing ngeluarin.
Itu semua ya, selain catur apa selain catur ya, kartu, gaplek ya sama hukumnya Pak, gaplek itu permainan. Di madzhab Syafi'i nggak sampai haram, makruh main-main dah gaplek. Brit tahu brit remi 41 tuh. Saya mau tahu doang, ya bisa main kagak, saya rajinan main gitu kan, bukan puyeng, dia kagak ngerti dah. Main berita apa? Kalau bisa mah saya main mulu. Gitu. Iya, suka ngeliatin itu ada orang ngumpul main bir, ribet banget. Ntar dia tulis, nyatet apaan itu kagak ngerti. Nah itu hal-hal makruh ya, dimainin makruh, hal-hal permainan, nggak sampai haram. Nah itu tadi akan menjadi haram kalau melalaikan ibadah. Kalau enggak ya mancing sama. Kan permainan juga, nonton bola kan. Walamsul ajnabiyah, dan menyentuh wanita lain amdan dengan sengaja, bighairi hailin tanpa penghalang. Nyolek perempuan lain Pak, pernah? Hah? Sering. Jangan. Dosa tangan itu perempuan lain, ini mah bukan bini mah jangankan dicolek. Bapak Garot juga gak apa-apa bini. Ini mah perempuan lain jangan ya, Allah dosa itu. Tanpa penghalang ya, kalau tanpa penghalang berarti apa? Ketemu kulit. Segala tangannya entang-entang janda, tangannya dicubit tangannya, jangan. Maaf walaupun gak ada suaminya, maaf jangan, nggak boleh. Nggak boleh, janda nggak boleh, tetap nggak boleh, jangan, dosa. Habis bulat, yang gentong bulat. Jangan, ya Allah, ini udah ngaji nih, masa anak majelis taklim, jamaah majelis taklim begitu. Iya, ibu jangan, saya percaya jangan. Itu tanpa penghalang. Gimana kalau ada penghalang nih? Megang-megang ya, pundak ditepok gitu. Au bil haili, atau dengan penghalang, lakinnahu bisyahwatin, tapi itu dengan syahwat. Nah kalau ada penghalang tapi syahwat, apa syahwat? Nafsu. Nah itu dosa juga. Kalau nggak nafsu, enggak, pertanyaannya nggak ada yang nggak nafsu. Nggak ada kayaknya yang nggak nafsu. Cuman kalau ada nggak nafsu tuh kayak apa? Nggak nafsu tuh kayak gotong Pak. Contohnya begitu aja. Ada orang perempuan ibu-ibu jatuh di jalanan, rumahnya mah di situ. Kan gotong nggak? Ya gotong. Ini telapak tangan bapak megang itu bagian bawah. Iya karena dia pakai baju, kakinya gitu bapak angkat bareng-bareng. Ada yang megang kaki, pinggang, pundak, kan begitu ya, digotong. Nafsu nggak tuh? Ya enggak, masa nafsu orang nolongin orang. Enggak tuh, enggak dosa tuh. Enggak ada syahwat namanya saat itu. Ada penghalang. Kalau nggak ada penghalang, kulit ketemu kulit, nafsu nggak nafsu, syahwat nggak syahwat, dosa. Jangan dah. Iya, enggak kali itu perempuannya demen lagi, naudzubillah. Jangan. Walau ma'jinsin, walaupun dengan sejenis. Nih, bicara dengan syahwat jadi dosa tuh. Menyentuh sesama jenis tapi dengan syahwat jadi dosa juga sama. Iya, naudzubillah. Sesama jenis, ya lelaki dengan lelaki, sesama lelaki, sesama perempuan. Saling sentuhan gitu. Kalau nggak ada syahwat nggak dosa.
Ya kayak salaman, bapak salaman nih, salaman. Kan sentuhan namanya tuh. Kalau waktu salaman bapak bersahwat, nafsu, jadi dosa. Kalau enggak, ya enggak. Au mahromiatin atau mahrom, kepada mahrom begitu juga sama. Apa mahrom? Mahrom itu yang diharamkan menikahinya. Ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, itu mahrom. Ya. Salaman tuh adik kakak laki perempuan kandung, salaman. Enggak dosa kalau enggak syahwat. Saling sentuhnya enggak dosa. Tapi kalau syahwat dosa walaupun mahram. Ada enggak kejadian jatuh cinta kakak adik kandung? Ada. Ya mudah-mudahan cuma di film. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan enggak ada di alam nyata, mudah-mudahan enggak ada. Ya kalau ada, naudzubillah. Enggak boleh. Jadi untuk menyentuh wanita lain yang bukan mahram tanpa penghalang itu apakah syahwat atau tidak. Nah, adapun menyentuh dengan penghalang, ya, nah itu jadi dosa kalau ada syahwat atau menyentuh sesama jenis atau menyentuh mahram, itu akan menjadi berdosa kalau ada syahwat. Wa man'uz zakati, dan menolak zakat ba'dal wujubi, setelah wajib. Nolak bayar zakat setelah jatuh hukum wajib. Contoh zakatnya zakat apa? Zakat ternak misalnya, atau zakat emas. Kemarin berapa dah? Nisabnya emas berapa dah? 80-an gram ya. Jadi itu ibu emasnya nyimpen ya, emas yang disimpan, yang wajib zakat tuh emas yang disimpan, kanzir yang disimpan. Yang dipakai mah enggak. Jadi simpenan emasnya sudah mencapai itu. Sudah mencapai nisab, berarti kan udah jatuh hukum wajib. Dia enggak mau bayar zakat. Dosa. Tangannya ogah bayar, dosa kita. Setelah jatuh hukum wajib. Gimana kalau dihilah? Apa dihilah? Dihilah tuh berarti disiasati biar enggak wajib. Suruh pakai, anaknya suruh pakai, mantu suruh pakai, cucunya sampai cucu suruh pakai. Kan jadi perhiasan namanya ya, bukan simpenan lagi, jadi perhiasan. Memang jadi nggak wajib, tapi sikap hilah begitu, sikap mensiasati seperti itu hukumnya makruh. Makruh saja memang, enggak. Makruhnya makruh tanzih, enggak dosa. Emang enggak dosa. Ini fikih ya, ngomong fikih. Kan fikih itu selalu sifatnya apa adanya. Kalau ada A berarti B, gitu kan ya. Ini A, hukumnya B kalau ada A. Kalau nggak ada A, ya hukumnya nggak B. Begitu tuh fikih, begitu apa adanya. Ya kalau ada nisab ya wajib zakat. Kalau ada nisab dan itu simpenan wajib zakat. Nah sekarang ada nisab tapi bukan simpenan, zakat nggak? Ya enggak, begitu aja apa adanya fikih mah. Makanya ya makruh, nggak sampai haram, nggak sampai haram terus dosa. Ya ada sanksi tentunya nanti, hati-hati, jangan begitu. Biar nggak kena ya dihilah, ya
Jadi fikih kalau dihilah ya ada ya istilah hilah. Hilah itu berarti mensiasati. Wa ikhrajuma dan mengeluarkan sesuatu la yujzi'u yang tidak mencukupi. Ngeluarin sesuatu yang enggak sah gitu, enggak mencukupi. Kayak zakat fitrah itu kan beras, kan kita zakat fitrah beras ya. Berasnya itu beras yang jadi makanan pokok, ukuran makanan pokok kita. Bapak beras makan nasi, berasnya beras harga berapa? Kan macam-macam ya, harga beras kan macam-macam. Ada paling mahal berapa sih? 12. Saya orang laki mah nggak pernah beli beras ya. Perempuan yang belanja sih. Nah iya, bapak makan dengan beras harga 10.000 seliter. Nah terus giliran wajib zakat fitrah, beras apaan? Ya pokoknya nggak sesuai dengan yang bapak makan sehari-hari. Nah itu berarti bapak ngeluarin zakat, nih tangan ngeluarin zakat yang nggak mencukupi, gitu, yang nggak sah, dosa. Au iqta'uha atau memberi zakat man la yastahiquha kepada orang yang tidak berhak. Ini juga ngasih zakat kepada yang bukan mustahik. Apa mustahik? Yang berhak menerima. Ngasih zakat kepada yang bukan mustahik. Siapa yang bukan mustahik? Orang kaya bukan mustahik. Kalau daging kurban mah boleh orang kaya. Zakat fitrah, ada nggak orang kaya dapat zakat fitrah? Nggak ada ya? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada. Ngasih zakat kepada orang yang tidak berhak, dosa itu. Tangannya dosa. Kalau hewan kurban, daging kurban masih boleh ngasih kepada agniya. Memberikan daging kurban kepada orang-orang kaya masih boleh, tapi jatuhnya bukan sedekah. Apa kalau bukan sedekah? Hadiah. Iya, hadiah lah. Ntar dia marah kalau kita bilang sedekah. Ini Pak terima ya sedekah dari musola. Ini dia nyurang loh. Iya dia marah ntar kalau dikata sedekah. Hadiah bilangnya hadiah. Boleh kalau buat. Dan wajib dimakan, artinya nggak boleh dijual, nggak boleh diapa-apain kalau sama orang kaya. Jadi orang kaya nerima daging kurban sebagai hadiah, itu nggak boleh diapa-apain. Ya makan boleh, maksudnya nggak boleh dijual. Kan kalau orang miskin nerima daging kurban sebagai sedekah, boleh nggak dimakan? Boleh nggak dijual? Iya begitu, bedanya di situ. Kalau orang kaya kepemilikannya, haknya itu makan doang. Hak milik nggak punya, makan doang. Hak milik nggak punya, artinya apa? Artinya nggak boleh dijual. Kasihin orang, boleh nggak kasihin orang? Boleh. Wa man'ul ajiri dan mencegah, menolak kepada orang yang kerja ujratahu akan upahnya. Waduh, nggak bayar, jadi nggak membayar upah orang yang kerja, dosa itu tadi. Bayar lah ya. Ada nggak begitu? Ada kali ya? Ada kali. Orang udah kerja nggak dibayar.
Itu kalau di hadis ya bicara soal upah kerja. Ya abdolnya sebelum keringatnya kering katanya gitu ya. Sebelum keringatnya kering. Ya. Kalau harian, kalau bulanan malah lain juga bulan. Ya bapak nyuruh apa nih? Tolong dong, bisa nggak benerin itu? Asbes, ya gitu. Udah kerja ada tuh dia dibenerin. Nah lakukan pembayarannya sebelum keringatnya kering. Wa'adamu inqadhi ghariqin, dan tidak menyelamatkan orang tenggelam min ghairi udhrin, tanpa udzur. Nanti nggak hanya tenggelam nih, apapun musibah terus dibiarkan, bapak nggak bertindak menolongnya, nah itu dosa tangan. Ya, tanpa uzur. Kalau ada uzur mah nggak apa-apa, nggak dosa kalau ada uzur mah. Tuh orang pengen tenggelam, pengen kelelep, dan bapak nggak bisa berenang, jangan nolongin kalau nggak bisa berenang mah. Bahaya buat segala nggak bisa berenang mau nolongin. Jadi kelelep bareng, ya gitu ya. Ini ditulis ini. Contohnya tenggelam, tapi nanti apapun, nggak hanya urusan tenggelam, pokoknya nggak menyelamatkan orang, tidak menyelamatkan orang tanpa ada uzur, gitu. Kemarin tuh gempa, lah kelihatan itu orang lagi kedempet, tahu kedempet, iya kegencet, ketiban, runtuhan, wajib itu tolong. Kalau nggak ada uzur, wajib tolong. Qoblal maut wa ba'dahu, gitu Pak ya. Jadi dosa qoblal maut wa ba'dahu. Kalau nggak ditolongin jadi dosa, apakah udah meninggal atau masih hidup, sama dosa itu. Keluarin, gitu maksudnya. Apa sih namanya? Ya, diangkatin. Evakuasi. Jadi nggak mentang-mentang udah meninggal, udah ngambang itu, biarin ntar aja. Lah dosa. Lah udah ngambang, kalau udah ngambang udah apa berarti? Udah mati, udah ngambang namanya. Kalau nggak dikeluarin dari kali, dosa itu. Kalau nggak ada uzur mah. Qoblal maut wa ba'dahu, sebelum mati atau sesudah. Masih bergerak-gerak, wajib. Udah mati aja wajib, apalagi dulu. Wa kitabatuma, dan menulis sesuatu yang rumu annutqu bihi, yang haram diucapkan. Ini garis besar kalau ini. Menulis semua, menulis apapun, kata-kata yang nggak boleh diucap, lisan nggak boleh mengucapkan itu. Nah apapun kata-kata yang lisan nggak boleh mengucapkannya, apapun kata-kata yang lisan haram mengucapkannya, maka menulisnya juga haram. Gibah haram nggak? Haram. Nah sekarang di grup, nggak ngomong nggak di grup, apa di grup WA yang bikin kita PA, iya. Di grup tuh nggak ngomong, pakai apa tuh? Ketik. Sama itu Pak, dosa itu. Jadi makanya lihat-lihat postingan itu ya, apa nih? Kalau hal-hal yang isinya ngomongin orang, ngebahas kejelekan orang, tinggal, jangan dibaca, udah scroll, tahu scroll? Iya lewatin,
tahu main WA nggak tahu scroll, lewatin gitu. Iya, dilewatin, lewatin, jangan dibaca, terus lewatin. Pokoknya hal-hal tulisan, gambar, apa, isinya ngomongin kejelekan orang. Kan gibah itu walaupun kenyataan ya, pemerintah nih melakukan ini hal-hal kezaliman, itu gibah juga Pak, sama. Nah itu postingan orang, nah terus Bapak ngirim lagi gitu, emot apa sih, jempol, dan sama itu, samanya berarti, sama gibahnya, sama haramnya. Nah, mendingan jangan komentar apa-apa, jangan lewatin aja, scroll. Jadi apapun ya, semua yang nggak boleh diucapkan, nggak boleh ditulis. Dosa tangan. Masuk gambar juga kan ya? Gambar. Kecuali memang begini ya, ini bicara gibah. Nanti memang kalau gibah akan menjadi boleh. Gibah akan menjadi boleh kalau mengandung ini di dalamnya. Apa misalnya tazallum itu berarti laporan aniaya, laporan perbuatan aniaya. Itu jadi boleh tuh gibah. Ada suami diperlakukan tidak baik, ada istri diperlakukan tidak baik oleh suaminya tuh waktu si Lesti itu kemarin laporin lakinya KDRT. Kan waktu dia bikin laporan ke polisi dia ceritain gitu. Iya mungkin, namanya juga bikin laporan dia pasti diceritain. Bapak, saya mau laporan suami saya telah melakukan ini. Kan diceritain semua tuh. Nah itu Lesti gibah bukan? Enggak Pak, gibah dulu, gibah. Itu Lesti nyeritain kejelekan suaminya, itu gibah itu. Tapi karena itu dalam rangka laporan, maka itu gibah yang boleh gitu. Tetap kita bilang itu gibah, tapi gibah yang boleh. Bukan gibah yang haram. Iya, kayak berita-berita kriminal. Enggak, kalau itu lain lagi. Apa nih yang kedua? Selain tazallum apa lagi? Tahdzir. Tahdzir itu berarti supaya kita menghindari. Jadi ada omongan-omongan tidak baik, maksudnya adalah supaya kita menghindari itu, supaya kita menjauhi itu. Nah itu berita-berita kriminal. Maksudnya apa tuh? Dia nyampein berita kriminal. Ya dalam berita kriminal kan nyeritain orang, nyeritain orang nyolong, nyeritain orang korupsi. Gibah bukan tuh, gibah, tapi ada maksud apa? Supaya kita menjauhi perbuatan tidak baik itu. Maka tuh berita kriminal nggak jadi gibah yang haram, gibah yang boleh. Terus apa lagi? Istifta tuh berarti minta fatwa, minta penjelasan. Nah ini gibah yang boleh. Dalam rangka minta penjelasan. Ada ibu-ibu datang kepada, ada seorang istri datang kepada Ustadz. Pak Ustadz, saya mau nanya, suami saya kalau berhubungan badan begini. Diceritain semua. Maksudnya mau nanya hukumnya gitu. Boleh nggak tuh Pak Ustadz begitu? Pak Ustadz merah mukanya itu, dia nunduk aja. Nah kalau dalam rangka istifta minta penjelasan itu gibah tetap, tapi gibah yang boleh. Cuman kayaknya nggak ada. Ya kalau ada juga terpaksa kayak gitu dia nanya. Dalam rangka istifta boleh. Minta fatwa, minta penjelasan. Terus juga dalam rangka takrif boleh juga. Takrif itu berarti mengenalkan, ngomongin kejelekan orang tapi maksudnya ngenalin, nandain gitu dah, nandain. Ada orang datang nih,
nanya, Bapak kenal yang namanya Udin nggak? Udin di sini ada dua, tuh Bapak bilang gitu. Ada Udin Mengor, ada Udin Pengkor, gitu. Itu waktu Bapak bilang Udin Mengor, Udin Peang gitu, ada Udin Peang, ada Udin Pengkor. Tuh ngomongin kejelekan orang kan? Iya. Gibah nggak? Gibah, tapi tuh Bapak ngomong begitu dalam rangka takrib, nandain Udin yang mana gitu. Hah? Paham ya? Jadi boleh. Jadi nggak dosa. Cuman niatin bener-bener mau apa, mau nandain. Bukan semata-mata nyebut aib orang, bukan. Oh iya emang yang palanya rada anu. Yang nanya langsung bilang, iya yang palanya rada miring gitu, peang. Nah kan berarti kan jelas tuh yang nanya ya, iya. Yang nanya jadi jelas, oh iya dia bener dah, nggak salah lagi. Gitu. Oh Udin peang berarti. Gitu. Oh di situ Pak rumahnya, tuh kan jadi jelas. Nah berarti menuliskan perkara gibah, tapi ada maksud tadi itu. Ada dalam rangka tadi itu yang disebutin. Nah itu jadi gibah yang boleh. Saya mau sampaikan itu di akhirnya. Kan tadi gibah kalau dalam rangka tadi itu perkara-perkara tadi jadi boleh. Nah, maka nulisnya juga jadi boleh kalau ada alasan tadi, ada tujuan tadi yang disebutkan. Menuliskannya juga menjadi boleh. Dan nggak ada bola ya? Korek, nggak ada. Enggak, saya giro sama bola karena Maroko menang mulu. Ya, itu doang saya. Itu doang, iya kalau bukan Maroko mau. Ya resep juga sih emang, bukan Maroko juga resep juga. Selesai sudah sedikit banyak membahas larangan-larangan ya, tangan ya, dosa-dosa tangan. Nanti setelah ini pasal kan awalnya dulu kan hati terus perut, dari perut ke atas, mata, mulut, hidung nggak ada hidung, telinga terus tangan, terus kemana lagi? Jangan kaki dulu, ngelewatin tuh namanya. Iya itu bener tuh. Setelah ini wamin ma'asil farji. Setelah ini dosa-dosa farji. Malu. Gak bentar-bentar diri, dosa nggak tuh? Ayo. Diri, tahu diri. Tari bahas tar. Apa? Ada yang mau tanya? Silakan. Kopi hati. Ya, gimana? Waalaikumsalam. Tadi ada penjelasan sedikit yang berkaitan dengan kalimat dan semua yang di dalamnya ada judi. Ya. Yang dibaca itu kan apa makruh ya? Ya. Ada uangnya jadi 100 di. Kalau ada hal lain misalnya kayak permainan yang sifatnya lomba, bola atau bahkan marawis kan kita bayar dulu. Bayar. Nah, Nah, ya. 300. Kan duit itu kan dikasih buat yang menang gitu ya. Ya. Itu gimana sebenarnya permainan gitu? Makanya kalau kenyataannya seperti itu, kalau kan fikih nih ya, yang saya bilang tadi ya, fikih itu begitu. Kalau kenyataannya seperti itu, duit yang terkumpul ntar dibeliin hadiah. Itu ya, duit dari pendaftaran peserta terkumpul dibeliin hadiah. Secara hukum fikih judi. Nah sekarang biar nggak judi gimana? Nah uang entah ini ya, ini apik cara saya kali begitu dah. Itu uang pendaftaran kita alihin buat apa kek? Selain hadiah mah lain lagi. Hadiah nanti dari mana?
donatur atau apa gitu kalau ada donatur itu. Nah uang pendaftaran ini nanti dialihin ke kemana misalnya konsumsi, gitu. Makan peserta, bayar juri, ya. Nah hadiah nanti ada donaturnya. Kalau bisa panitia cari beberapa orang itu buat donatorin hadiah. Sementara begitu dulu dah, ya. Saya hati-hati, nggak bisa saya bilang bahwa itu bukan judi, karena pada prakteknya kan begitu ya. Pada prakteknya begitu, masing-masing peserta daftar bayar, setelah bayar, nanti hadiahnya dari duit itu, ya. Uang bayaran itu terkumpul jadi hadiah, gitu. Enggak, soalnya begini, ada yang dirugikan nggak? Iya maksudnya kalau dia nggak bayar dia nggak rugi, gitu maksudnya. Lomba nih nggak pakai bayar, kalah rugi nggak? Ya ruginya nggak banget. Tapi kalau dia bayar, ya udah kalah, bayar gitu, rugi ya begitu. Iya. Itu ilatnya itu, alasannya itu karena ada perilaku merugikan orang. Bukan merugikan kalahnya, bukan. Ya kalah mah rugi biasa, kalah mah. Ini ruginya karena duitnya hilang gitu. Sementara jawaban saya begitu ya, itu juga ya termasuk judi. Saya nggak berani bilang itu bukan judi. Mendingan sekarang saya bilang itu judi, walaupun ternyata setelah dibahas kembali ternyata bukan judi. Lebih aman sekarang saya bilang judi daripada saya bilang nggak judi ternyata judi, gitu ya. Paham ya? Iya. Mendingan saya bilang sekarang haram, walaupun ternyata nanti nanya lagi atau dibahas lagi ternyata halal, daripada sekarang saya jawab halal ternyata ya begitu. Ya hati-hatian namanya. Karena emang ya pada kenyataannya ada praktek itu, ada tindakan merugikan orang, duitnya hilang. Ya terlepas mungkin begini, terlepas nanti ada hadiah hiburan, gitu ya. Nah, yang kalah dikasih hadiah hiburan, itu mah ya lain lagi kali, saya nggak tahu itu. Iya ya, yang kalah dapat hadiah hiburan. Ya gitu, Dat ya, kira-kira sementara begitu dulu, Dat. Apa? Ada lagi? Udah cukup ya? Iya. Baik, nanti insya Allah untuk minggu depan ke hadis ya, balik ke hadis, ke pembahasan hadis. Nah, kitab Bulughul Maram ini udah 2 kali. Minggu depan kita ngaji hadis Bulughul Maram. Baik, saya rasa cukup ngaji kita malam ini. Mudah-mudahan Allah jadikan sesuatu yang bermanfaat. Ya, dosa-dosa yang disebutkan tadi ya mudah-mudahan kita kuat, selalu Allah berikan kita kekuatan supaya bisa menjauhi semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nas'aluka al-'afwa wal qabul wa nafa'na bihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu